Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fananda. Dan rekan-rekan saya, Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Brutu. A. Pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti, yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari beberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. B. Teori kepemimpinan dalam organisasi. 1. Teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membawa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki orang tertentu. 2. Teori sosial. Berbeda dengan teori kepemimpinan sebelumnya, teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seorang pemimpin memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, atau adanya kesempatan. Sehingga, melalui teori sosial, menepis anggapan sebelumnya teori genetik. Teori ini secara eksplisit berkata bahwa siapapun orangnya dapat menjadi pemimpin. Suatu organisasi dapat melihat adanya bakat atau tidak, asalkan kemampuan akan kepemimpinan terus dilatih dan dikembangkan. 3. Teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan sosial dalam mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sifat-sifat seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki sifat jujur. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut pemimpin sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin Anda sampaikan dan lakukan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau berbeda pandangan. Yang ketiga, bersikap adil. Dengan bersikap adil, berarti Anda tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dan yang lainnya. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya, dan berapa gaji yang pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya. Yang keempat, percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin, akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Yang kelima, bertanggung jawab.
Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki tanggung jawab. Untuk menjadi pemimpin yang baik, Anda harus belajar untuk tidak mencari kambing hitam. Dalam sebuah perusahaan, kesalahan satu bagian adalah tanggung jawab bersama, karena tiap bagian tentunya memiliki hubungan dengan bagian lain. Sifat pemimpin yang keenam, yaitu pemimpin harus dapat membangun tim dengan baik. Seorang pemimpin harus bisa membangun tim dengan baik dan solid. Untuk membangun tim yang solid, kamu harus membangun kekompakan dalam sebuah tim dong pastinya. Sifat yang ketujuh, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memanajemen waktu dengan baik. Menjadi leader atau pemimpin berarti kamu siap menerima tugas yang lebih besar. Pemimpin harus bisa mengelola waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri maupun bisnisnya. Dengan tidak memiliki manajemen waktu yang baik, mungkin saja seluruh pekerjaan kamu akan berantakan dan seluruh target waktu yang telah ditentukan akan mundur. Yang kedelapan, seorang pemimpin harus bisa memahami suatu kondisi. Dengan memahami suatu kondisi, pemimpin dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja resiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang akan kamu berikan. Dan kamu juga tidak bisa memberikan solusi yang sama di setiap permasalahan untuk setiap orang. Yang kesembilan, seorang pemimpin tidak harus dituntut untuk dalam keadaan serius loh. Seorang pemimpin yang baik tentunya harus memiliki selera humor yang bagus. Kamu tahu bahwa pekerjaan di kantor menuntut kita untuk selalu fokus dan serius dalam mengerjakan semua tugas. Akan tetapi, bukan berarti kamu harus menghilangkan selera humor kamu. Pemimpin yang baik tahu kapan harus serius dan kapan untuk mendinginkan kondisi dengan lelucon yang bagus pastinya. Siapa sih yang tidak suka pemimpin dengan selera humor yang bagus? Dan sifat yang terakhir atau sifat ke-10, yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat kreatif. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat. Apabila keputusan yang diambil sudah tepat dan cepat, karyawan pasti akan merasa kagum dengan kepemimpinan kamu. Jika seorang pemimpin tidak memiliki ide kreatif, perusahaan yang dijalankan pasti akan mengalami hambatan. Tentunya kamu tidak ingin hal itu terjadi dong. D. Keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, keterampilan konseptual. Kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan yang ada di dalam organisasi. 2. Keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami, dan memberi motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keterampilan administratif. Pada proses menjalankan kepemimpinan, khususnya pada suatu organisasi, kemampuan administratif merupakan hal yang sangat urgent. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Siapapun yang berada pada tampuk kepemimpinan sangat wajib memperhatikan hal ini, karena hal ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan pengelolaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Yang terakhir, keterampilan teknis. Meski kegiatan operasional tidak terlalu melekat pada pemimpin organisasi, namun pada proses kepemimpinan, mengetahui hal teknis tetap diperlukan. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bidang tertentu, seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh konsep kepemimpinan dalam organisasi. Contohnya yaitu pengaruh gender dalam kepemimpinan pendidikan. Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungannya antar perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.
Salah satu bahasan isu yang menarik dalam kepemimpinan gender adalah pengaruh keragaman gender dalam kepemimpinan. Dalam sudut pandang gender, terdapat stigma bahwa laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan. Stigma tersebut menempatkan perempuan sebagai warga masyarakat kelas 2, termasuk dalam hal kepemimpinan. Dikarenakan stigma ini, kemudian muncul pandangan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan merupakan domain laki-laki yang terwujud dalam identitas maskulin. Sebagai akibat dari ini, berkembanglah resistensi terhadap kepemimpinan perempuan. Hingga saat ini, masyarakat masih cenderung bersikap skeptis terhadap pemimpin perempuan. Hal tersebut tercermin dalam persentase pemimpin perempuan yang masih jauh di bawah pemimpin laki-laki. Robin 1998 mengemukakan dua kesimpulan sehubungan dengan isu gender dan kepemimpinan atau leadership. Pertama, menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengabaikan perbedaan di antara keduanya. Yang kedua, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih demokratis, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat direktif atau menekankan pada cara-cara yang bersifat perintah. Dengan demikian, pada prinsipnya siapapun, jadi pemimpin laki-laki ataupun perempuan, harusnya mampu mendeskripsikan dirinya dengan membangun harapan-harapan dan strategi untuk menunjukkan eksistensi dirinya seperti kewibawaan, wawasan, supel, perhatian, serta pintar melobi, dan kalau perempuan tidak meninggalkan nilai-nilai keibuan sebagai wanita. Jadi, kepemimpinan perempuan diyakini tidak efektif dibanding kepemimpinan laki-laki. Tetapi pendapat tersebut cenderung membesar-besarkan sifat yang melekat pada perempuan. Padahal untuk menjadi efektivitas seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh sifat feminim, tetapi karena kapasitas yang dimiliki dalam memimpin sebuah organisasi bukan dilihat dari karakteristik gender sebagai perempuan. Pada era sekarang ini, banyak pemimpin perempuan tidak terkecuali pada bidang pendidikan, misalnya saja kepala sekolah. Tidaklah dibedakan prasyarat menjadi kepala sekolah berdasarkan jenis kelamin, bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin di lembaga pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan selama memenuhi kelayakan dan kriteria syarat menjadi kepala sekolah. Kesimpulan, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari anggotanya. Tidak semua memiliki kelebihan-kelebihan itu, karena ia tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdaya dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Kepemimpinan merupakan aspek penting yang dikuasai oleh pemimpin dalam mengatur suatu organisasi atau bentuk lainnya. Kepemimpinan yang baik akan sangat pengaruh bagi kelangsungan suatu organisasi yang dipimpinnya. Terima kasih.